Ntar wah, saya nggak bisa buka Acrobat, ntar harus. Uh, Oke, ini kelihatan ya materinya ya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi kita lanjut perkenalan mengenai Android native. Sedikit perkenalan mengenai ini Android Studio. Nah, jadi di hari pertama mungkin teman-teman sudah banyak mencoba ya cara membuat aplikasi Android. Jadi kita jalankan Android Studio. Nah, nanti ada form seperti ini. Nah, nanti kita klik Start a New Project. Klik Start a New Project. Lalu nah, oke. Nah, nanti di sini ada pilihan choose your project, bisa basic activity, empty activity, bottom navigation activity, atau yang lain-lain. Kalau di contoh kemarin itu saya menggunakan empty activity. Lalu teman-teman sudah mencoba, dan itu begitu dilihat itu kan ada sekian baris code yang di-generate oleh si Android Studio. Kalau teman-teman melihat code itu dan merasa bingung, nanti kapan-kapan kalau mau buat activity, pakai aja yang basic. Karena yang basic itu benar-benar kosongan. Jadi kalau misalkan nanti dia buat kelas, ya udah baru kelasnya aja. Dia nggak generate metode-metode yang lain sampai teman-teman manggil atau sampai teman-teman namain sendiri. Seperti itu. Nah, ini contohnya cara membuat project. Saya ulangi lagi, mungkin teman-teman kemarin ada yang masih belum paham. Jadi setelah kita klik activity-nya, nah ini ada diminta menyebutkan nama project-nya apa, nama package-nya apa, lalu nanti project-nya mau disimpan di mana, dan nanti lalu kita mau pilih pakai bahasanya apa, bisa pakai Java atau Kotlin, dan nanti di bawah kita pilih minimum API-nya, artinya kita mau spesifikasikan OS minimum yang disupport itu berapa. Kalau saya sendiri sih dulu biasanya minimum OS 4, sekarang saya naikin OS 6, nanti mungkin berikutnya mungkin saya naikin ke OS berapa, mungkin OS 7 atau OS 8 lah, karena OS kalau udah makin dikit tuh ya nggak apa-apa lah, nggak disupport, dan lagian juga kalau kita harus support banyak OS ini kadang suka bingung nanti di OS ini jalan, di OS bawah nggak jalan, akhirnya daripada kita repot-repot, kayaknya mendingan OS bawah yang udah nggak ngerti pakai, mending kita abaikan aja lah, udah nggak usah disupport lagi. Nah, oke, nah nanti kalau kita sudah selesai semua, nanti Gradle-nya jalan. Nah, ini bagian yang biasanya paling lama karena dia download berbagai macam tool. Ini lamanya adalah tergantung spesifikasi komputer dan kecepatan internet. Kalau saya sih biasanya setiap kali Gradle tuh mungkin 2 atau 3 menit, tapi kadang-kadang bisa sampai 5 menit. Nah, ini saya nggak tahu sih, ini Android Studio di belakang ini apa aja dikerjain, jadi ya udah gitu. Oke, nanti kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa edit activity-nya nih, dicontoh namanya activity main. Nah, ini seperti ini, teman-teman
bisa coba-coba misalkan menambahkan item kayak text view, button, atau semuanya. Ini teman-teman ikutin sesuai struktur XML-nya, nanti bisa lihat di preview. Ini preview ini berguna sekali. Jadi waktu kita tes buat UI, kita nggak perlu jalanin di simulator atau nggak perlu jalanin di HP, cukup di preview aja. Kalau misalkan ada salah sintaks atau misalkan ada lupa tanda kurung siku atau apa, nanti dia ngasih tahu errornya gimana. Ini sangat berguna nih. Lalu berikutnya, sesudah kita buat activity, nah nanti kita mau coba jalankan. Ini ada beberapa cara, kita bisa jalanin di emulator bawaan Android Studio, atau kita bisa juga langsung jalanin di HP kita. Kalau masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kalau kelebihan pakai emulator adalah kita bisa atur mau OS berapa, mau device-nya berapa, mau spek memorinya berapa. Jadi misalkan kalau kita perlu ngetes pakai banyak OS, ya emulator tuh gampang. Cuma sayangnya emulator itu makan disk, makan memori. Saat bikin satu emulator aja tuh mungkin bisa makan disk tuh paling nggak bisa 8-10 giga itu untuk satu emulator. Bayangkan kalau teman-teman pakai misalkan 8 image emulator, itu berarti udah makan 80 giga, itu cuma buat emulator. Nah, jadi cara yang lebih praktis adalah langsung jalankan di HP. Nah, bagaimana kita menjalankan di HP? Pertama kita aktifkan developer mode. Nah, ini seperti ini. Ini gambaran umum aja, karena antar HP Android itu kadang-kadang nggak 100% sama. Cuma intinya adalah kita cari bagian yang ada informasi software. Nanti kita cari versi software di sini. Itu kita klik 4 kali. Kalau begitu sudah klik 4 kali, nanti muncul opsi untuk mengaktifkan developer mode. Nah, jadi kalau sudah, nanti kita centang. Nah, lalu bagaimana kita menjalankan aplikasi itu di HP? Nah, ini ada beberapa cara. Kalau di materi ini, kita menggunakan aplikasi namanya Visor. Jadi, Visor itu adalah ekstensinya Google Chrome. Jadi, ya, untuk menginstalnya, teman-teman buka dulu Google Chrome-nya, nanti search di Google Chrome Marketplace add-on Visor. Nah, ini add-on seperti ini. Nanti diklik seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kalau sudah install add-on-nya, teman-teman lalu lanjut aplikasi Visor di HP. Nah, nanti install di HP. Lalu sesudah tadi developer mode sudah diaktifkan, nanti teman-teman colok di HP. Nanti kalau sudah, nanti jalankan Visor, nanti otomatis di Chrome akan muncul tampilan HP teman-teman. Ada juga aplikasi lain namanya XCRCPY seperti ini. XCRCPY ini mirip, ini bedanya dengan Visor adalah tidak perlu install apa-apa di HP. Jadi itu cukup diinstall di laptop. Teman-teman hubungkan kabel HP dengan kabel, atau bisa juga dengan melalui Wi-Fi. Nah, nanti jalankan aplikasinya, nanti sama tampilan HP teman-teman akan terlihat di laptop.
Nah, nanti kalau sudah ya teman-teman jalankan aplikasi, ya nanti akan terlihat. Nah, ini contoh jalan aplikasi seperti ini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke. Oke, sebentar, jawab satu pertanyaan. Oh, sebentar. Hmm.
Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan lanjut ketik aja nanti siap. Ya, saya lanjutkan dulu tadi sampai wait. Oke. Nah, ini adalah gambaran tampilan Android Studio yang pertama kali yang muncul waktu teman buka Android Studio. Oke, ini yang paling atas itu ada, yang paling atas ini ada namanya menu bar, isinya macam-macam menu, ada file, edit, view, navigate, code, analyze, refactor, dan sebagainya. Ini kalau masing-masing menu diklik, nanti ada submenu lagi. Misalnya kalau kita klik file, ada open project atau apa segala macamnya. Nah, lalu di bawahnya ada toolbar. Jadi untuk operasi yang sering dilakukan, daripada teman-teman capek-capek misalnya klik file, open, teman-teman bisa langsung klik ini, misalkan button ini untuk open file, nanti misalkan button ini untuk save, atau misalkan button ini untuk running aplikasi. Ini teman-teman bisa lihat, bisa klik semua. Lalu di sini ada struktur Android project. Ini ada sekian folder, ada folder manifest, ada folder Java, ada folder REST, lalu ada macam-macam script. Nah, ini folder manifest itu untuk apa? Folder manifest itu isinya file namanya Android manifest.xml. Android manifest.xml itu adalah isinya setting aplikasi kita. Misalkan nama aplikasinya apa, nama aplikasi yang ada di launcher, di layar, lalu ikonnya apa, lalu misalkan aplikasi ini
perlu permission apa aja, misalkan permission akses internet, atau permission akses lokasi, atau permission akses Bluetooth, dan permission lain-lainnya. Lalu ada folder rest. Folder rest itu isinya apa? Folder rest itu isinya campur aduk apapun yang bukan kode. Jadi teman-teman bisa naruh gambar, suara, icon, file database, lalu XML layout, apapun yang bukan kode bisa ditaruh di situ. Nanti kemudian ada beberapa file grade, lalu ada beberapa file lain, misalkan build Gradle. Build Gradle ini adalah apa istilahnya? Ini adalah konfigurasi untuk aplikasi secara keseluruhan. Misalkan teman-teman mau atur mau pakai Firebase versi berapa atau Kotlin versi berapa. Nah, lalu ada satu lagi Gradle namanya. Jadi ini lebih spesifik. Misalkan kita mau pakai library ini versi sekian, library itu versi sekian. Nah, ini bisa diatur di sini. Nah, ini pada kenyataannya tuh satu project bisa ada banyak modul, cuma kadang biasanya kita satu project ya satu modul, jadi ya build Gradle cuma ada 2. Kemudian ada file-file lain, misalkan Prograd terus Pro, ini adalah set konfigurasi untuk Prograd. Prograd itu untuk apa? Prograd itu supaya nanti aplikasi kita di obfuscate, jadi agak susah di compile, karena itu sebenarnya APK tuh di compile itu gampang itu ngebaca source code-nya. Jadi APK di compile, nanti ada file dex, itu bisa dibalikin jadi source code. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kita pakai Prograd. Prograd itu juga berguna untuk memperkecil ukuran aplikasi. Ya, lumayan berguna sih. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada palette. Palette ini isinya adalah widget komponen-komponen UI apa saja yang ada di Android Studio. Ada text view, ada button, ada toggle button, ada checkbox, ada radio button, semuanya. Lalu di sini ini adalah preview desain Android. Jadi ada 2 cara sih untuk membuat desain Android. Cara pertama adalah pakai XML aja. Jadi teman-teman membayangkan layout-nya, lalu teman-teman main coding. Nanti sambil dilihat di preview udah benar atau enggak. Atau cara lebih mudah adalah kita bisa drag and drop. Jadi misalkan kita mau pakai 2 button. Jadi daripada capek-capek coding di XML kita buat 2 button, ya udah kita klik button 2 kali, nah nanti muncul button. Nah, lalu kalau tinggal kita geser-geser aja, misalkan buttonnya mau di tengah, atau mau di atas, atau mau di mana, terserah. Nah, nanti otomatis si Android Studio yang akan menjerat XML-nya. Cuma mungkin bedanya adalah kalau kita buat UI dengan cara drag and drop itu mungkin nanti XML-nya agak berantakan. Suka ada konstanta atau angka-angka yang aneh-aneh yang entah hitungnya gimana. Karena itulah sampai sekarang
Saya sendiri kalau bikin UI itu saya nggak pernah pakai nggak pernah pakai desain UI designernya. Saya coding XML aja. Coding XML tuh analogi itu ya mirip coding HTML sih. Lama-lama mungkin di awal tuh bingung nih gimana cara buatnya, tapi lama-lama tuh jadi kayak hafal aja. Misalkan kita mau buat misalkan 4 button, 2 di atas, 2 di bawah tuh caranya gimana ya? Ya itu ya nanti ada layoutnya, teman-teman buat layout, pasang button, ya nanti lama-lama hafal sendiri sih. Seperti itu. Nah, ini ada componentry. Componentry itu jadi nanti untuk untuk setiap activity yang ada di aplikasi teman-teman, nanti bisa dilihat hierarki tampilannya seperti apa. Misalkan ini kan di activity main langsung pakai text view, tapi mungkin bisa juga layoutnya lebih kompleks. Misalkan di activity main ada satu layout, di dalam layout itu ada layout lagi, nanti dalam layout itu ada beberapa button, itu jadi cabangnya bisa banyak. Itu tergantung kreativitas temen bagaimana mau mendesain layout. Ya masing-masing cara ada kelebihan kekurangannya, tidak ada salah dan benar. Nanti akan di materi berikutnya akan dibahas dalam gimana cara kita membuat layout. Nah ini properties itu maksudnya adalah sifat dari setiap widget. Jadi jadi misalkan teman-teman klik widget, nanti bisa lihat misalkan nama ID-nya apa. ID ini penting karena nanti dalam banyak kasus teman-teman untuk banyak berurusan dengan ID karena ini adalah pengenal si objeknya. Lalu ada layout width atau layout width itu menentukan dia itu mau seberapa lebar. Sementara kalau layout height itu tingginya seberapa. Nah, di sini contohnya adalah wrap content. Wrap content itu maksudnya apa? Wrap content itu maksudnya adalah tinggi atau lebarnya itu otomatis sesuai dengan area yang dikasih ke dia. Jadi, kalau wrap content itu lebar atau tingginya itu hanya secukup apa yang dia punya. Jadi misalkan kalau misalkan saya buat text view, layout width dan layout height-nya wrap content, misalkan saya buat teksnya hello, ya udah, berarti dia lebarnya hanya cukup mengikuti sepanjang kata hello. Tapi misalkan kalau teksnya panjang, hello world 1, 2, 3, 4, 5, ya ukurannya menyesuaikan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau misalnya ukurannya fix atau yang lain? Nah, itu nanti ada lagi cara cara mengaturnya. Berani di sini untuk text view nih, misalkan ada properti text tuh, teksnya apa, lalu misalkan fontnya apa, lalu stylenya apa, misalkan mau pakai bold, mau pakai italic, atau mau pakai underline, kalau mau pakai font size berapa. Nah, ini macam-macam propertinya apa, ini nggak perlu dihafalin, ini dicoba-coba aja, nanti semakin sering coba, sambil baca dokumentasi, sambil googling lihat contoh, nanti juga tahu. Nah, ini misalkan properti ini gunanya buat apa. Kemudian, nah ini status bar ini menampilkan si Android Studio itu lagi ngapain sih? Apa mungkin misalkan lagi menjalanin Gradle, atau mungkin lagi
lagi compile atau lagi debugging. Nah, nanti semuanya kelihatan di sini. Atau misalkan lagi jalanin aplikasi, nah ini teman-teman bisa, kalau jalanin aplikasi bukan sih, di bagian lain. Nah, ini Nah, ini misalkan Gradle build 43 second. Nah, berarti ya Gradle-nya jalan 43 detik misalkan. Ya, materinya sampai hari ini oke udah. Ini masih belum masih belum coding sih. Hmm.
Um,